Dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Dalam sejarah ceramah saya baru kali ini pengawalnya lebih banyak dari jamaahnya. Luar biasa. Dan itu bukan sekedar canda, bukan gurau, memang serius. Dari kepolisian 150, dari tentara TNI 50, ada tambah-tambahan dari sahabat UAS lagi, sahabat UAS Lampung, dari marinir, dan jamaah yang boleh hanya 150. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Di mana-mana biasanya masjid yang kita resmikan itu namanya Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Mukhlisin. Tapi tadi Ustadz kita akan meresmikan Masjid Kelangenan. Itu menunjukkan kecerdasan orang-orang yang mendirikan masjid ini. Kenapa? Karena saya pasti akan ingat sampai mati, karena ini satu-satunya Masjid Kelangenan. Kalau Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa banyak. Dan kita berharap ini Masjid Kelangenan 1, dan insya Allah akan ada Masjid Kelangenan 1000. Anak-anak kita yang sedang ada di asrama itu, nanti setelah tamat mereka akan buat Kelangenan 1, Kelangenan 2, sampai Kelangenan 1000 insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini juga hari ini saya senang sekali karena isi ceramah saya diamalkan. Selama ini selalu saya diminta meletakkan batu pertama, dan sejak itu tidak ada peningkatan. Berapa banyak batu pertama sekaligus batu terakhir. Selalu saya sampaikan, tolong kalau peletakan batu pertama jangan saya. Nanti pas penandatanganan prasasti setelah siap baru undang saya. Dan Masjid Kelangenan melakukan itu. Peletakan batu pertama Pak Bupati. Alhamdulillah Pak Bupati masih ingat. Tadi ketika Pak Rianto Pamungkas bertanya, Pak Bupati, Abah Bupati masih ingat? Kata Pak Bupati, masih di pojok sana, kata dia. Beliau masih ingat posisi letaknya. Jadi kita melihat bagaimana kerjasama yang luar biasa. Tulisannya sudah cantik, Bismillahirrahmanirrahim, lengkap semuanya. Cuman ada yang kurang, titik ba-nya kurang. Hari ini Abdul Somad meletakkan titik ba. Berikut ini penandatanganan prasasti oleh Abdul Somad. Itu yang viral. Abdul Somad menandatangani prasasti Masjid Kelangenan di Pringsewu, Lampung. Itu yang dilihat orang, itu yang akan dikenang orang. Orang tidak tahu siapa yang memasang lampunya, siapa yang memasang tiang yang 17 jadi 18. Kata Pak Bupati tadi mestinya 19, biar sesuai dengan ayat alaiha tis'ata asyar. Ada 19 malaikat yang mau mengampu singgasana arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ini kerjasama yang luar biasa. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Dalam sejarah ceramah saya baru kali ini pengawalnya lebih banyak dari jamaahnya. Luar biasa. Dan itu bukan sekedar canda, bukan gurau, memang serius. Dari kepolisian 150, dari tentara TNI 50, ada tambah-tambahan dari sahabat UAS lagi, sahabat UAS Lampung, dari marinir, dan jamaah yang boleh hanya 150. Jadi hitung-hitungannya itu memang hitung benaran. Oleh sebab tadi Pak Rianto menyebutkan, Ustadz Somad tolong disapa jamaah kita yang ada jauh menonton, menyaksikan ini tidak langsung, tapi insya Allah walaupun mereka menyaksikan ceramahnya online, surganya offline insya Allah. Jangan khawatir. Sama seperti anak-anak sekarang kuliahnya online, belajarnya online, tapi ijazahnya dan bayar uang kuliahnya offline. Maka santriwan santriwati yang sedang ada di asrama, Abdul Somad diminta untuk menyapa
Bagaimana kabar kalian? Hai guys semuanya. Mereka adalah anak-anak muda yang luar biasa berprestasi. Mereka adalah siswa-siswi IMBOS, Insan Mulia Boarding School. Jadi beberapa waktu yang lalu saya diminta, mungkin ada yang penasaran melihat saya ceramah kali ini pakai baju yang luar biasa. Ada mungkin yang penasaran di jamaah di sana yang menyaksikan, gimana sih rasanya Pak Ustadz? Rasanya berat. Oleh sebab itu ini kemuliaan. Saya di Lampung dimuliakan. Ini kunjungan yang beberapa kali. Biasanya orang disambut dimuliakan dikasih baju adat pada kunjungan yang pertama, itu biasa. Tapi beberapa kali tetap dipakaikan baju adat. Itu menunjukkan orang Lampung itu dengan sangat sayang dengan Abdul Somad. Hanya Allah saja yang dapat membalas. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafiuhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalas, fad'u lahu, doakan. Saya doakan Lampung bil khusus Pring Sewu tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ketua DPRD di tengah kesibukan masih sempat datang kemari. Bapak Gubernur, kita tahu, kita paham kesibukan menjelang pilkada beberapa kabupaten, maka tetap mengutus Bapak staf ahli untuk hadir bersama kita. Tak dapat saya sebut satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Jadi orang selalu berpikir 5: syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itu tiangnya. Tiang masjid ada 10, tapi masjid bukan tiang 10. Ada dindingnya, ada lantainya, ada jendelanya, ada atapnya, ada kubahnya. Rukun Islam memang 5, tapi Islam bukan cuma yang 5 itu saja. Jangan orang terlalu berpikir singkat, yang penting saya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Mesti bangun masjid. Insya Allah kita semuanya sebelum mati sempat bangun masjid. Terserah namanya, mau kelanganan, mau kangen ketemuan, yang penting bangun masjid. Kalau saya mudah saja kalau nanti ngasih namanya. Masjid apa? Masjid As-Somad. Doakan supaya sebelum mati saya sempat bangun masjid. Jadi kepada anak-anak kita juga kita pesankan demikian. Anakku, sebelum engkau mati, supaya bangun masjid. Melihat masjid ini kita seperti teringat sesuatu. Melihat kepala tiangnya, melihat ornamen atas, melihat lampunya, melihat pintunya. Dari 4 yang saya sebutkan ini, kepala tiang, ornamen atas, lampu dan pintu, saya kira semuanya kita sepakat. Saat melihat ini semuanya kita serentak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, karena semuanya mengingatkan kita ke Masjid Nabawi. Mudah-mudahan dengan datangnya kita ke masjid ini selalu melihat tiang, melihat lampu, melihat atap, melihat pintu, sering berselawat, semuanya kita insya Allah disampaikan ke Masjid Nabawi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu sekarang ini kalau kita lihat pembangunan masjid, masjid diidentikan dengan bangunan yang biasa-biasa saja, bangunan yang sederhana, bangunan bahkan yang kotor, kumuh. Tapi begitu kita sampai ke masjid Kelangenan, masjid yang megah, masjid yang cantik, masjid yang berbalut emas, ini mesti hati-hati juga nih. Tapi saya yakin di Pring Sewu aman. Kalau di tempat saya ini mesti pakai besi, kalau tidak diambil orang nanti. Nah, oleh sebab itu maka Pring Sewu negeri yang aman, maka menunjukkan keindahan, sehingga ketika melihat keindahan itu kita bertasbih subhanallah, masya Allah, tabarakallah.
Kita pun bisa berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia ya Allah. Jadi ada kebanggaan dalam hati, ada kesenangan dalam hati, kesenangan, kelangenan, ingin ketemu, ingin selalu berjumpa, ingin datang lagi. Nama adalah doa. Jadi kalau ada orang bertanya, ada pula orang yang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Maka nama adalah doa, kelangenan, kesenangan, kegemaran, sukacita, ingin selalu ketemu, ingin selalu datang. Maka setiap jamaah yang datang kemari sekali, maka insya Allah dia akan datang berkali-kali di masa akan datang, insya Allah. Hari ini saya datang yang rencananya tablik akbar, akan dibuat besar, bahkan sampai puluhan tenda mau dipasang. Tapi karena Covid lebih dulu datang daripada Abdul Somad, akhirnya niat baik itu terjadi, hanya saja tertunda. Ini bukan acara intinya, ini gladi kotornya. Ini baru rapat panitianya. Nanti setelah Covid-nya kabur, saya akan datang lagi, kita buat tablik akbar besar menggelegar insyaallah. Nah, jadi kalau hari ini santriwan santriwati mendengarkan dari asrama, menyaksikan hanya melalui layar, doa kepada Allah dilepaskan kita dari wabah ini. Mudah-mudahan yang datang cuman Covid-19, jangan sampai datang saudaranya 20, 21, 22. Habis ini semua, damai kita, lepas masker ini. Tapi sementara dia pergi, kita tetap ikut protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, hand sanitizer, pakai masker. Maka sebetulnya sebagai penceramah, saya sulit berceramah di depan orang pakai masker, sebab saya tidak tahu responnya, entah senyum, entah marah, matanya aja berkedip-kedip. Nah, oleh sebab itu maka saya sampaikan datar begitu saja. 5 poin ini sampai. Ini menunjukkan orang Islam mesti kaya raya, karena membangun masjid, tanahnya, semennya, karpetnya, lampunya, pintunya, kosennya, marmernya, dindingnya, tiangnya yang megah. Oleh sebab itu maka carilah harta sejauh mata memandang. Silakan bisnis pergi pagi pulang petang, tapi niatnya tidak lagi mengejar dunia. Niatnya kalau uang banyak mau bangun masjid, insya